Oke guys, selamat sore, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, ketemu lagi guys di channel saya, yaitu channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan dan memberikan informasi terkait bagaimana keadaan kamu, mulai dari pekerjaan, asmara, bahkan keuangan kamu gitu. Nah, sebelum saya memberikan terkait apa yang akan saya bahas di sore hari ini guys, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait keadaan kamu gitu. Nah, di sore hari ini guys, saya akan membahas dan memberikan respon terhadap satu komentar yang diberikan kepada saya gitu. Dimana komentar itu, apakah mungkin saya bisa bersatu terhadap dia dengan kondisi saya seperti ini gitu. Walaupun memang jujur saya tidak ingin bersatu terhadap dia, tetapi ada faktor lain yang harus memberikan saya untuk menyatu terhadap dia gitu. Nah, kartu yang saya pegang ini guys akan saya bagi dua gitu, dimana bagian pertama akan menggambarkan bagaimana situasi dia, apakah dia ingin menyatu terhadap kamu, atau di bagian kedua kamu yang ingin menyatu dalam hal bukan perasaan kamu yang ingin bersatu terhadap dia, tetapi ada faktor lain gitu. Nah, kita mulai saja guys. Nah, saya sekedar mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang saya ambil dan kartu apa yang akan keluar terkadang memang bisa resonate, terkadang tidak resonate, tergantung bagaimana pemikiran teman-teman terhadap kartu yang saya ambil. Apakah berpikiran objektif atau berpikiran negatif, itu tergantung kepada teman-teman. Setidaknya saya memberikan respon terhadap komentar yang diberikan kepada saya gitu. Apakah mungkin bisa bersatu dengan situasi seperti ini? Nah, saya akan membagi dua guys, dimana bagian pertama untuk dia dan bagian kedua untuk kamu gitu. Saya akan mengambil terlebih dahulu bagian pertama gitu, yang akan menggambarkan bagaimana situasi dia untuk saat ini. Apakah dia ingin kembali atau justru ingin mempertahankan hubungan dia terhadap pihak ketiga gitu. Saya akan mengambil beberapa kartu guys. Nah, bagian pertama, kartu pertama, bagaimana posisi dia untuk saat ini. Wow, muncul kartu ini guys. Teman-teman bisa melihat sendiri, seseorang yang sedang terikat atau sudah mengikat gitu. Untuk saat ini saya melihat keadaan dia sekarang guys terhadap hubungan dia dari pihak ketiga seakan-akan sudah membuat dia terikat gitu, dimana dalam situasi terikat itu membuat pemikiran dia kacau. Dia harus bisa menyinkronkan antara pemikiran dia dengan perasaan dia gitu. Pemikiran dia sudah terikat terhadap hubungan yang sudah dia jalani terhadap pihak ketiga, tetapi perasaan dia seakan-akan berbicara bahwasannya dia itu tidak bahagia, merasa terkekang, merasa ibaratnya seseorang yang ibarat buntu gitu, tidak tahu harus berbuat apa. Antara pemikiran dengan perasaan itu saling bergejolak gitu. Pemikiran dia sudah terikat, tetapi perasaan dia masih ada ingin kembali terhadap kamu gitu. Kamu bisa melihat gitu,
sedang terikat atau sedang mengikat. Ada seseorang yang sedang mengikat dia. Nah, kartu selanjutnya, wow. Antara pemikiran dengan perasaan dia seakan-akan berbicara berbeda. Pemikiran dia sudah terikat, perasaan dia seakan-akan ingin kembali terhadap kamu, di mana untuk saat ini dia membandingkan antara pihak ketiganya dengan kamu. Itu jauh 100%, di mana ketika kamu menjalin hubungan terhadap dia, dia merasa sebuah ada kebahagiaan. Tetapi ketika dia menjalani sebuah hubungan terhadap pihak ketiganya, dia merasa hubungan itu adalah merupakan hubungan yang sangat buntu. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, apakah dengan situasi seperti ini akan bisa menyatu? Saya membilang 50%. Tidak, 50% iya, tetapi ada faktor lain. Gitu. Yang pastinya terhadap kedua kartu ini saya memberikan informasi. Dia ingin kembali terhadap kamu, perasaan dia ingin kembali terhadap kamu, tetapi pemikiran dia sedang berada dalam satu ikatan, di mana ikatan itu dia yang memulai gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Wow. Dengan rasa dia merasa buntu, seakan-akan dia berada di dalam satu ruangan, di mana ruangan itu dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin keluar dari situasi tersebut. Dia ingin berada di zona aman. Kamu bisa melihat seseorang diikat. Kartu berikutnya, seseorang yang sedang memegang pedang. Gitu. Dia tidak tahu pedang ini harus dia pergunakan untuk apa. Dia tidak tahu pedang ini harus dia lemparkan kepada siapa. Apakah terhadap pihak ketiganya atau terhadap kamu. Yang pastinya kalau kita berbicara mengenai apakah mungkin itu bisa bersatu, jelas di sini 50% dia ingin kembali terhadap kamu, tetapi 50% lagi ada aspek lain yang tidak ingin menyatu terhadap dia. Apakah pihak ketiganya atau kamu yang tidak mau menyatu terhadap dia gitu. Kartu selanjutnya ada kartu King of Pentacles. Dia berpikiran bahwasannya ketika dia memegang pedang, dua pedang antara pihak ketiganya dengan kamu, dia membandingkan apakah kamu sudah ada orang baru atau belum gitu. Dia berpikiran seperti ini. Makanya tadi saya bilang pemikiran dia sudah terikat, tetapi perasaan dia berkata lain. Perasaan dia seakan-akan berbicara bahwasannya ketika saya meninggalkan dia dengan situasi yang sangat menyedihkan, dengan situasi yang sakit hati, dia mungkin sudah mendapatkan seseorang. Jelas saya melihat dari kartu ini ada seseorang yang sedang mendekatin kamu, bukan dari pasangan kamu yang telah memberikan kamu sakit hati. Dia berpikiran seperti ini, seseorang sedang mendekatin mantannya gitu. Nah, kartu selanjutnya bukan hanya cuma satu orang, tetapi dua. Kamu bisa melihat King dan ini Knight, Raja dan Pangeran. Dia berpikiran seperti ini terhadap kamu. Pasangan kamu, mantan pasangan kamu berpikiran terhadap kamu seperti ini. Kamu sudah memiliki pasangan yang baru gitu. Dia berpikiran bukan hanya cuma satu atau dua, melainkan lebih. Ada pangeran dan ada raja. Seseorang bisa dikategorikan mapan dan seseorang yang mampu memberikan kamu kebahagiaan. Dia berpikiran seperti ini. Walaupun kondisinya mantan pasangan kamu, bisa dibilang ketika menjalani hubungan terhadap pihak ketiganya dia merasa buntu, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, kartu terakhir bagaimana? Iya, dengan kehadiran King dan Knight, Raja atau Pangeran, dia merasa kedua orang ini memberikan kamu sebuah keputusan, di mana keputusan itu merupakan kenyamanan atau kebahagiaan. Dia berpikiran seperti ini terhadap kamu yang telah menyakitin perasaan kamu. Ini dia mantan pasangan kamu berpikiran terhadap kamu. Dia ingin kembali terhadap kamu, tetapi malah pemikiran dia buntu, seakan-akan berbicara kamu sudah dekat terhadap orang lain gitu. Ini dia. Nah, bagian pertama saya sudah menggambarkan informasi terkait bagaimana keadaan dia. Sesuai dengan perkataan saya,
Apakah mungkin bisa bersatu dalam situasi dan kondisi seperti ini? Nah, kita lanjut guys. Saya akan mengambil kartu King dan Knight. Apakah kedua kartu ini akan mempengaruhi pemikiran kamu yang ingin bersatu terhadap dia atau tidak gitu? Atau memang ada aspek lain yang menyuruh kamu untuk bersatu terhadap dia lagi? Yang pastinya dari bagian pertama tadi menggambarkan bahwasannya dia ingin bersatu terhadap kamu, tetapi pemikiran dia buntu. Apakah harus menghadapi hubungan terhadap pihak ketiga atau ingin menjalin hubungan kembali terhadap kamu? Nah, kartu pertama, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu ingin kembali atau tidak? Atau memang ada aspek lain yang menyuruh kamu untuk kembali? Kartu pertama, The Fool. Muncul kartu pertama, The Fool. Benar. Kamu berpikiran, apakah mungkin bisa bersatu terhadap dia? Saya melihat gambar ini guys. Seseorang melakukan sebuah perjalanan bodoh. Kamu berpikiran ketika kamu ingin kembali terhadap dia, itu percuma, akan memberikan rasa kepahitan dan rasa sakit hati akan terulang. Bagus pemikiran kamu. Kamu lebih baik tidak usah kembali terhadap dia, karena ketika kamu kembali terhadap dia akan terulang hal seperti yang dia lakukan. Ini bagus pemikiran kamu. The Fool, kebodohan. Saya melihat ini, ketika kamu kembali terhadap dia, kebodohan itu akan kamu terima lagi kembali. Ini bagus pemikiran kamu. Kamu lebih bagus melepaskan dia, anggap dia seperti sampah, buang pada tempatnya, tidak layak untuk dipertahankan. Ini dia. Nah, kartu selanjutnya, The Magician. Benar. Kartu pertama The Fool, kartu kedua The Magician. Gitu. Kamu di sini saya lihat ketika kamu fokus terhadap kartu The Magician ini, ingin kembali terhadap dia, saya rasa itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang kamu sudah menanamkan di pemikiran kamu, di perasaan kamu, saya tidak akan mau kembali terhadap dia. Kalaupun saya harus kembali terhadap dia, bukan berdasarkan atas perasaan, tetapi ada aspek lain yang ingin saya pertaruhkan gitu. Bisa dibilang mungkin memang kamu ingin kembali terhadap dia hanya sekedar menjalin silaturahmi atau komunikasi, di mana komunikasi itu tujuannya hanya untuk sebuah anak. Ini dia The Magician. Kamu sedang melakukan perjuangan terhadap anak ini. Nah, kartu selanjutnya, apa yang akan terjadi? Wow, benar pemikiran kamu teman-teman yang merasa sedang sakit hati. Muncul kartu The Fool, muncul kartu ini. Kamu bisa melihat ketika kamu ingin kembali terhadap dia, kamu akan dikendalikan lagi, kamu akan dikontrol kembali, kamu akan diperlakukan seenak-enak dia. Biarkan saja dia menikmatin hubungannya terhadap pihak ketiga. Karena ketika dia menikmatin hubungan dia terhadap pihak ketiga, dia merasa buntu. Itu ibarat hukum tabur tuai. Kamu tersenyum melihat kondisi dia. Mungkin memang kelihatannya dia bahagia terhadap kamu, melihat kehidupan dia mungkin bahagia, tetapi pemikiran dan perasaan dia berkata lain gitu. Dia ingin keluar. Nah, kartu selanjutnya. Nah, muncul The Fool dan dikendalikan atau dikontrol. Sebenarnya pemikiran kamu ini sangat bagus, saya lihat. Kamu ingin keluar dari zona yang tidak aman itu. Dengan rasa kamu keluar dari tidak zona aman itu, ada kartu ini, akan ada muncul suatu hal yang akan kamu fokuskan untuk kedepannya, The Magician. Kamu di sini sedang berusaha untuk mengeluarkan diri kamu dan mengeluarkan perasaan kamu dari orang tersebut gitu. Saran saya, kamu tidak usah lagi mengenal dia. Karena ketika kamu mengenal dia, kamu akan dikontrol dan dikendalikan. Anggap seperti sampah, buang pada tempatnya gitu. Nah, kartu selanjutnya. Iya, ketika kamu keluar dari sebuah perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup itu merupakan kebodohan,
kamu akan mengalami sebuah perubahan di mana perubahan hidup itu kamu akan bahagia. Tetapi kalau saya kaitkan terhadap ini, kedua kartu yang saya ambil terhadap pemikiran dari aspek pertama tadi, bagaimana dia berpikiran terhadap kamu, iya akan muncul pangeran dan raja terhadap kamu, di mana mereka akan memberikan kamu kebahagiaan. Nih, ada kartu king dan knight, raja dan pangeran akan memberikan kamu kesempurnaan dari segi aspek, berbagai aspek. Nah, kartu terakhir bagaimana? Page of Wands. Gitu. Kedua orang ini, king dan raja, akan berusaha keras untuk mendapatkan perasaan kamu, akan berusaha keras meyakinkan bahwasannya mereka adalah terbaik untuk kamu. Bukan seperti pasangan kamu terdahulu yang memberikan kamu rasa sakit hati yang sangat mendalam. Nah, dari kedua bagian saya menarik kesimpulan, untuk saat ini kondisi mantan pasangan kamu bisa dibilang dia ingin menyatu terhadap kamu, tetapi perasaan dia buntu, pemikiran dia masih terikat terhadap pihak ketiga. Dan kamu, kesimpulan kedua di sini, kamu tidak usah memikirkan mantan pasangan kamu, anggap seperti sampah gitu. Bukan dalam arti saya berpikiran negatif dan ingin memberikan kamu saran negatif, tidak. Tetapi saya hanya ingin menyuruh kamu keluar dari zona kesakitan tersebut. Ketika kamu keluar dari zona kesakitan tersebut, akan muncul king dan knight, raja dan pangeran akan memberikan kamu kebahagiaan, walaupun kamu masih menimbang-nimbang mana yang lebih terbaik. Tetapi dengan rasa kamu menimbang-nimbang, mereka akan berusaha sekeras mungkin akan menunjukkan bahwasannya mereka layak untuk kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.